Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabat ikhwan akhwatillah, bersyukurlah pada siang ini kita bisa bertemu dalam rangka mengikuti kuliah bersama dengan menggunakan sarana online ini karena kita secara fisik tidak bisa hadir. Kedua kalinya rahmat dan salam curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mata kuliah kita pada siang ini tentang sertifikasi halal, yang tema senternya itu akan membahas tentang kajian komprehensif ketahanan pangan, gitu ya. Yang menjadi pembahasan pada kita, kenapa jadi penting kita membahas tentang ketahanan pangan secara komprehensif? Kita kalau bicara tentang ketahanan pangan secara komprehensif itu paling tidak kalau dalam perspektif ekonomi Islam itu ada 3 hal ya. Yang pertama kita akan melihat tentang jenis ini akan menjamin tentang pangan itu. Artinya dijamin makanan itu tidak mengandung bahaya kepada fisik, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Baik sifatnya fisik yang zahir atau pada akal. Maka karena itu kita menjamin misalnya dia tidak mengandung minuman keras yang mempengaruhi kepada akal, atau makanan yang membuat misalnya ketika makan langsung diare misalnya, itu kan harus terjamin. Nah, juga kita bicara tentang pengamanan pangan, di mana pangan itu tidak mengandung bahan-bahan kimia yang dengan akibat bahan kimia itu dia itu akan mengandung nanti penyakit jangka panjang, misalnya menyebabkan kencing manis, menyebabkan kanker dan penyakit-penyakit lain yang membahayakan, atau dalam jangka pendek tidak menyambung virus corona misalnya, sehingga akan mempengaruhi kepada kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang kajian komprehensif ketahanan pangan, apa tersedia pangan itu untuk kebutuhan konsumsi, itu baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga baik itu barangnya atau pendistribusiannya sampai kepada konsumen atau tidak. Ini kalau kita bicara tentang kajian komprehensif ketahanan pangan. Kemudian kalau bicara tentang perspektif Islam, yang terakhir itu apakah ada jaminan makanan itu halal atau tidak. Maka disitulah sesuai dengan mata kuliah kita ini juga ketika bicara tentang ketahanan pangan dalam perspektif ekonomi Islam itu kita akan berkata apakah menjamin makan itu halal, baik itu berupa makanan, minuman dan sebagainya. Maka karena itu menjadi penting kita bicara tentang label halal. Maka karena itu nanti mahasiswi Ida Junaidah dan juga yang berikutnya kita akan menyampaikan secara terperinci tentang kajian komprehensif ketahanan pangan dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, dan terutama dalam perspektif label halal. Maka insya Allah setelah ini akan dibahas dengan panjang lebar. Persilakan untuk yang pertama saya silakan kepada Ida Junaidah untuk menyampaikan makalahnya. Kita tidak terlalu lama, mungkin kita 10 menit. Kemudian juga lanjutkan dengan pemakalah yang kedua karena temanya sama. Silakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi KIA. Terus pertemuan kali ini saya akan membahas tentang analisis komprehensif ilmu pangan juga keamanan pangan. Seperti kita ketahui bersama ya, pada minggu-minggu sebelumnya kita juga sudah belajar tentang sertifikasi halal, kita sudah belajar tentang dasar-dasar ilmu pangan. Ilmu pangan sendiri merupakan kebutuhan dasar manusia, dan tentunya pemenuhannya sangat berpengaruh kepada kehidupan kita selaku makhluk hidup setiap harinya. Itu dalam budaya masyarakat, pangan ini menjadi satu yang sangat urgen untuk dipenuhi. Akan tetapi selain bentuk pemenuhannya atau selain bentuk penggunaannya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama tentang halal haramnya
makanan ataupun jenis pangan yang lainnya yang dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, tentang aman atau tidaknya bahan-bahan pangan itu untuk dikonsumsi dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Seperti itu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sebelumnya kita pernah belajar tentang bagaimana undang-undang pangan ya, undang-undang pangan sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 di mana di sana diatur seperti apa saja bahan-bahan pangan atau standarisasi keamanan pangan bagi penduduk kita di negara Indonesia khususnya. Nah, kesadaran pentingnya mengkonsumsi makanan yang aman serta sebenarnya sudah diatur ya dalam dunia internasional yang biasanya kita sebut dengan perjanjian FAO atau International Food and Agriculture Organization, di mana dia berbicara tentang standar bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi dalam jangka pendek ataupun jangka panjang bagi masyarakat. Yang kedua, jadi dari perjanjian internasional tersebut diteruskan kepada setiap kepala negara untuk membentuk suatu peraturan di mana peraturan tersebut mencakup tentang keamanan pangan di negaranya. Kalau di Indonesia diserahkan kepada bagian pokoknya sampai terbentuknya yang namanya undang-undang pangan seperti itu. Dari hasil musyawarah tersebut diluncurkan yang namanya undang-undang pangan dengan poin-poin bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan harus dipenuhi. Setelah itu, negara berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan pangan secara akumulatif dalam segi jumlah, juga dalam menjaga standarisasi keamanannya. Yang ketiga adalah sebagai negara yang jumlah penduduknya besar, juga mayoritas penduduknya Muslim. Keadaan pangan di Indonesia ini sangat beragam, jadi tidak hanya kita berpaku kepada makanan-makanan pokok seperti beras saja, tapi yang lainnya. Yang terakhir adalah dari setiap poin itu harus dipenuhi bahwa standarisasi keamanan pangan ini sangat penting, baik mencakup dalam segi bahan baku yang digunakan, proses pembuatan, terus pendistribusian juga sampai menjamin tentang keamanan konsumen seperti itu. Nah, yang kedua kita akan bicara tentang standarisasi halal dalam panganan pangan. Setelah kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah penduduk Muslim, tentunya makanan-makanan yang kita konsumsi selain dia juga aman, tentu harus halal juga seperti itu. Karena dalam Al-Quran, dalam agama kita sudah jelas dituangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 bahwasanya kita manusia harus memakan atau mengkonsumsi barang yang halal seperti itu. Itu dasar hukumnya. Terus kalau implementasi atau penerapan dari ayat tersebut adalah di Indonesia, di negara kita ini, pemerintah negara menggandeng UI untuk mewujudkan yang namanya standarisasi keamanan standarisasi halal bagi pangan, seperti menggandeng Badan POM atau BPOM untuk mewujudkan bahwa pangan itu tidak hanya selain halal, dia harus aman kandungannya. Kalau kita kasih contoh gampangnya seperti satu makanan yang dia hukum awalnya adalah halal, akan tetapi ketika mengandung bahaya atau ketika dimakan dia bisa meracuni, maka makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi seperti itu. Nah, menurut hukum Islam, kemarin juga sudah dijelaskan sama presentator sebelumnya, bahan-bahan yang sudah jelas kehalalannya itu melewati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, terus hewan-hewan yang kita bisa konsumsi tentunya dengan batasan-batasan.
jaring atau sebagainya. Atau secara garis besar ini bertumpu kepada perselisihan dari satu zat atau satu benda. Tuh. Terus selanjutnya dalam penerapannya MUI ini untuk menjamin keamanan dan kehalalan suatu produk pangan yang beredar di masyarakat, MUI menerbitkan suatu wadah yaitu yang biasa kita kenal dengan sertifikasi halal, di mana setiap para pelaku usaha pangan dianjurkan untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan labelisasi halal. Apa tujuannya? Untuk memberikan edukasi atau pengertian kepada masyarakat bahwa satu produk ini sudah halal. Tentunya kita sudah lulus uji BPOM dan dapat sertifikasi halal dari MUI. Ini bisa digarisbawahi kalau makanan ini sudah aman seperti itu dan bisa dikonsumsi dalam jangka panjang oleh masyarakat luas. Apakah sertifikasi halal dengan baik di negara kita? Alhamdulillah pada detik ini sudah banyak sekali produk-produk yang mendaftarkan, sudah banyak sekali usaha komoditi pangan yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Selain juga memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa produk itu aman, yang kedua bisa digunakan untuk memperluas yang namanya target pasar atau promosinya. Nah, selanjutnya MUI ataupun Badan POM ini juga memiliki standar-standar di mana standar tersebut dijadikan acuan untuk memberikan sertifikat bahwa satu produk ini sudah layak beredar atau tidak, seperti itu. Dan itu sudah pernah sebelumnya kita bahas bahwa langkah-langkah tersebut meliputi bagaimana satu badan usaha mendaftarkan produknya, setelah itu ada yang namanya controlling, terus ada yang namanya pengawasan juga dari pihak BPOM dan MUI, apakah satu produk sudah layak dikatakan bahwa aman ataupun halal, seperti itu. Selanjutnya, beberapa hal yang akan saya bahas di sini adalah permasalahan keamanan pangan yang ada di negara kita. Sejauh ini yang menjadi permasalahan bagi keamanan pangan di negara kita adalah banyaknya pihak-pihak yang masih mau mengikuti anjuran dari pemerintah. Contohnya terkait dengan penggunaan labelisasi halal ataupun penggunaan bahan-bahan yang aman dalam setiap produk yang diedarkan ataupun yang diproduksi, seperti itu. Seperti contohnya di sini salah satu masalah yang sering tertekan disebut dengan emerging chemical food safety. Ini biasanya terkait dengan penggunaan bahan kimia berbahaya yang dia penggunaannya melebihi takaran atau melebihi jumlah standar yang seharusnya digunakan. Akibatnya bisa memberikan efek bahaya atau tidak baik kepada konsumennya. Yang kedua adalah emerging food science technology atau terbatasnya teknologi seperti itu dalam pembuatan atau produksi dari satu produk, seperti itu. Artinya keterbatasan tersebut bukan hanya karena alatnya yang sedikit, tetapi mengandung resiko yang besar dalam setiap Terus selanjutnya adalah food contact material. Food contact material ini biasanya semua bahan atau komponen-komponen yang ada di dalamnya ketika mengalami kontak dengan tangan itu akan memberikan dampak yang tidak baik. Contohnya dia mencakup bahan-bahan yang misalnya ketika air
menimbulkan efek apa seperti itu. Jadi benar-benar tiga harus bekerja sama melakukan pengawasan, tidak hanya dalam pendaftaran labelisasi halal saja, tapi melakukan pengawasan atau follow up terhadap pelaku usaha-usaha pangan yang dia beroperasi seperti itu. Apakah itu masih sesuai dengan kriteria yang awal atau sudah melenceng? Ada kerjasama dari beberapa pihak. Selain juga ketika menjadi produsen ya tidak boleh nakal. Kita ketika menjadi konsumen harus hati-hati, atau ketika melihat kejanggalan-kejanggalan itu harus segera melapor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti bisa dilanjutkan pada kesempatan tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Menyambung yang telah disampaikan oleh Mbak Ida tentang analisis standarisasi keamanan pangan. Untuk yang selanjutnya kami akan membahas tentang pihak-pihak yang terkait dengan keamanan pangan. Berarti keamanan pangan merupakan masalah dari dampak penyimpangan mutu serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan. Merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri, dan konsumen yang saat ini sudah mulai mengantisipasinya dengan implementasi sistem mutu pangan. Jadi pihak yang terkait itu tidak jauh dari pemerintah, industri, dan konsumen. Karena di era pasar bebas ini, industri pangan Indonesia mau tidak mau sudah harus mampu bersaing dengan derasnya arus masuk produksi industri dengan negara lain yang telah mapan dalam sistem mutunya. Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Dari sejumlah masih kurangnya tanggung jawab dan kesadaran produsen dan distributor terhadap keamanan pangan dari penerapan Good Agricultural Practice atau GAP dan teknologi produksi berwawasan lingkungan yang belum sepenuhnya oleh produsen primer. Penerapan Good Handling Practice atau GHP dan Good Manufacturing Practice atau GMP serta Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP yang masih jauh dari standar oleh produsen atau pengolah makanan berskala kecil dan rumah tangga. Distributor pangan umumnya juga belum memahami Good Distribution Practice atau GDP, pemeriksaan terhadap sarana distribusi produk pangan dalam hal sanitasi bangunan dan fasilitas yang digunakan, serta produk yang dijual menemukan sekitar 41,60% sampai 44,29% sarana yang tidak memenuhi syarat sebagai distributor makanan. Selain itu, masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian konsumen tentang keamanan pangan, tercermin dan sedikitnya konsumen dan menuntut produsen untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu sekalian klaim konsumen jika produk pangan yang dibeli tidak sesuai informasi yang tercantum pada labelnya maupun juga iklannya. Pengetahuan dan kepedulian konsumen yang tinggi akan sangat mendukung usaha peningkatan pendidikan keamanan pangan bagi para produsen pangan. Untuk itu, kesadaran semua pihak untuk meningkatkan manajemen mutu dan keamanan pangan sangat penting. Tidak bisa hanya menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintah atau pihak produsen saja, akan tetapi semua pihak termasuk konsumen. Jadi untuk pihak-pihak yang terkait dengan keamanan pangan itu tiga elemen masyarakat itu juga harus tidak bisa dipisahkan. Pemerintah juga memberikan wawasan, terus produsen juga memberikan produk-produk terbaik keamanan pangan dan juga yang tentunya harus halal. Dan juga pengetahuan konsumen terkait dengan produk-produk yang aman dan juga halal itu juga harus paham. Artinya nanti ketika pengetahuan konsumen terhadap keamanan pangan dan sertifikasi halal nanti itu berkurang, nanti produsennya untuk membuat produk yang halal itu juga berkurang.
Jadi tiga-tiganya harus berkesinambungan antara produsen dan juga konsumen, dan nanti juga ada ikut andil dari pemerintah. Yang selanjutnya adalah dampak keamanan pangan terhadap gizi kesehatan masyarakat. Yang pertama, dampak positif terhadap keamanan pangan, yakni diantaranya teknologi pengamanan, pemrosesan, dan pengolahan bahan pangan yang dihasilkan dalam meningkatnya nilai tambah makanan dan lebih terjaminnya pasokan satu jenis bahan. Satu jenis bahan pangan dapat dipertahankan ketersediaannya dengan proses pengawetan dan menitik beratkan khusus pada keamanan itu sendiri. Pangan adalah kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan hidup. Pangan ini terus meningkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan dilakukan dengan cara ekstensifikasi, yaitu memperluas lahan pertanian, serta dengan intensifikasi, yaitu dengan meningkatkan keamanan dalam ketersediaan pangan tersebut. Dan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin berkembang, seperti dapat menciptakan bibit unggul dan teknik radiasi, rekayasa genetika, dan lain sebagainya, di samping keuntungannya yang diperoleh akibat penggunaan teknologi untuk pengelolaan lahan pertanian. Itu dampak positifnya. Yang kedua adalah dampak negatifnya. Dampak negatif dari keamanan pangan dilihat dari kurangnya pemantauan terhadap keamanan pangan tersebut. Sehingga masih banyak oknum-oknum yang masih menggunakan zat kimia yang berbahaya terhadap kesehatan dalam bahan pangan tersebut. Di antaranya adalah residu pestisida mempunyai pengaruh yang sangat merugikan terhadap kesehatan manusia dalam jangka panjang. Dapat menyebabkan kanker, cacat, dan merusakkan sistem saraf, endokrin, reproduktif, dan sistem kekebalan. Begitupun sebaliknya, dampak yang ditimbulkan terhadap kurangnya pengawasan keamanan pangan akan mengakibatkan dampak terhadap masalah kesehatan masyarakat. Yang salah satu menjadi masalah gizi adalah timbulnya penyakit infeksi karena adanya kontaminasi dari bakteri atau zat pencemaran lainnya terhadap pangan sehingga akan mempengaruhi status gizi kesehatan masyarakat. Tuh. Jadi untuk dampak negatifnya, karena memang ada oknum-oknum yang memberikan zat-zat kan, itu juga berpengaruh negatif terhadap kesehatan gizi masyarakat. Karena mereka berprinsip modal sedikit untung banyak, sehingga memasukkan zat-zat tertentu untuk menjadikan sebuah produk yang dihasilkan itu menjadi untung lebih besar. Yang selanjutnya adalah penanggulangan terhadap keamanan pangan. Seperti yang kita tahu bahwa masih banyak masalah yang dihadapi terhadap keamanan pangan tersebut. Berikut beberapa penanggulangan terhadap keamanan pangan diantaranya. Pertama itu adalah menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Apa itu sistem jaminan mutu dan keamanan pangan? Yaitu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan yang dilakukan terhadap proses produksi dan peredaran pangan, hingga pangan tersebut siap dikonsumsi agar pangan yang beredar aman dan layak untuk dikonsumsi. Jaminan mutu dan keamanan pangan terhadap proses produksi dilakukan melalui dari penerimaan bahan baku di sarana produksi, proses produksi, pengemasan, sampai produk siap untuk didistribusikan. Sistem jaminan mutu merupakan upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu yang lazimnya dilaksanakan sejak awal kegiatan produksi sampai dengan siap untuk diperdagangkan, dan merupakan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang menyesuaikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Langkah yang kedua adalah melakukan penerapan cara produksi pangan yang baik atau dengan sistem CPMB dalam memproduksi pangan. Yang ketiga adalah tersedianya pangan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Keempat, terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir yaitu adalah
Selain itu, diperlukannya tim pemeriksa yang akurat dalam pangan, serta peralatan yang memadai dalam pemeriksaan terhadap keamanan pangan. Mungkin itu itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti kita bisa ditanya jawab kurang lebihnya.